Melepas anak emas akademi demi proyek baru, haruskah Juventus melakukannya? Jual atau pertahankan? Selengkapnya akan kita bahas bersama. Selamat datang di Suara Juventini, aku Sekar, dan di episode kali ini kita akan bedah tuntas gamblingan ya terbesar di Juventus di bursa transfer musim panas ini. Tentunya aku nggak sendiri, ada kedua narsum kita di sini, ada Mas Michael dan ada Mas Hadi. Kita sapa-sapa dulu. Halo, halo Mas. Halo guys. Halo. Oke, nah kita juga mengingatkan kepada Juventini untuk join membership kita untuk bisa berkesempatan di sini seperti Mas Michael ya, join ngobrol di video-video berikutnya. Nah, ini kayaknya pembahasan kita akan memicu perdebatan dan mungkin ada juga yang kurang sreg gitu ya, karena kita bahas anak kesayangan Juventus nih, Juventini ya. Jadi seperti biasa, kita langsung aja nih. Ada tiga materi besar yang akan kita bahas. Yang pertama, dilema penjualan Fabio Miretti ya, yang tadi disebut-sebut sebagai anak kesayangan Juventini. Lalu kembalinya nama Matt O'Reilly dalam radar. Terus ada juga potensi solusi di lini belakang dari PSG, yaitu Lucas Beraldo. Kita mulai langsung dari yang pertama, topik yang paling mungkin bisa memancing emosi dari para Juventini. Nama ini Miretti bukan cuma sekedar produk Juventus Next Gen ya, tapi udah jadi simbol kebanggaan bagi banyak tifosi. Kita semua melihat perjalanannya dari level akademi junior sampai debut tim utama dan jujur aja emang banyak dari kita yang cukup jatuh hati ya. Tapi Tuttosport juga bahkan menulis kalau hampir semua fans berharap dia bertahan, ada yang sampai membandingkannya dengan Cole Palmer atau Kevin De Bruyne versi Italia nih. Nah, tapi sekarang kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa drama transfernya ini udah bukan rumor lagi. Berbagai sumber termasuk Mediaset mengabarkan kalau Miretti ini secara personal udah setuju dan untuk pindah ke Napoli. Negosiasi antar klub juga sekarang tinggal detail akhir. Apakah harga finalnya di angka 15 juta euro, 20 juta, atau dengan skema pinjaman plus kewajiban beli? Uniknya, di tengah semua ini, Igor Tudor sempat dikabarkan ingin turun tangan untuk mempertahankannya jika Juventus gagal mendatangkan gelandang yang lebih siap. Dan jangan lupa juga, kita dana dari potensi penjualan Miretti ini disebut-sebut akan langsung dialokasikan untuk membiayai operasi Mercato lain, terutama untuk mendatangkan Morten Human. Jadi kita berada di momen krusial nih. Haruskah Juventus melepas pemain akademi yang begitu disayangi demi sebuah proyek baru gitu ya? Kita langsung ke Mas Adi. Dari pertanyaan yang paling mendasar, apakah penjualan Miretti ini memang sudah nggak terelakkan lagi mengingat kondisi keuangan klub, atau seharusnya Juventus tuh bisa lebih bersabar gitu ya untuk menunggu kepastian penjualan pemain lain dulu? Silahkan, Mas. Eh, Fabio Miretti ya. Kalau gua sih lebih prefernya bahwa Miretti adalah sebenarnya pemain yang gua harapin emang dari zaman Mota akan akan survive ya, akan improve gitu loh. Karena harapannya tuh Juve tidak membeli pemain yang terlalu mahal karena saat Mota datang tahun lalu Juve emang lagi surplus pemain juga gitu. Jadi harusnya Miretti bisa bertempat lah musim lalu. Tapi efeknya apa? Miretti dipinjemin ke Genoa 1 tahun. Dan sekarang eh, Miretti masuk dalam 13 pemain yang masuk daftar jual, di mana ya Juve akan menggunakan uang dari Miretti ini untuk membeli pemain baru. Ya dengan harga yang sekarang lagi dirumorkan ke Napoli ya, itu mungkin efeknya agak terlalu dengan harga yang terlalu murah, bukan terlalu murah sih, tanda, tanda kutip tuh harga yang udah Napoli udah lo take it or leave it lah. Gue kasih segini, kalau lo nggak mau ya udah Miretti bertahan di tempat lo, kalau nggak ke tempat gue dengan harga segitu. Tapi kalau gue lebih milih ke bahwa sebenarnya Juve punya opsi lain untuk menjual pemain gitu ya, karena Miretti ini sangat disayangkan karena ini ada keuntungannya. Per satu, dia asli akademi Juventus, otomatis akan menambah slot kuota homegrown di UEFA Champions League, yang dimana ya kita kekurangan stok pemain homegrown ya, karena kan itu juga dibutuhkan untuk melengkapi skuad 25 pemain di UEFA Champions League musim depan. Jadi kalau gua lebih prefer bahwa sebenarnya Juve bisa menjual pemain lain gitu, tapi dengan Miretti yang di depan mata di tawaran dari Napoli yang tidak bisa, mungkin agak sulit ditolak lagi ya, tanda kutip kita cuma nego ya, kalau lo mau naikin lah mungkin 15 atau 18 gitu kalau lo mau ambil Miretti. Artinya ya ini udah solusi terbaik bahwa Miretti harus cabut dari Turin, karena ya baik lagi karena kita surplus pemain dan banyak pemain-pemain yang harusnya tidak dijual terjual karena banyak pemain yang tidak laku. Kita juga belum menjual Arthur, khusus pemain lini tengah. Kita lini tengah Locatelli, Thuram udah pasti masih ada. McKennie 50-50, Douglas Luiz akan daftar jual, Miretti daftar jual, Arthur Milo daftar jual. Jadi at least
pemain-pemain tengah ini belum ada yang kejual gitu sekarang. Jadi alangkah baiknya mau gimana kita mengoffload pemain ini, tapi belum ada yang laku. Yang laku baru Miretti yang ada di depan mata. Douglas Luiz masih negosiasi. Arthur bahkan gak ada. Jadi emang posisi ini terjepit buat Juventus. Kita butuh pemain tengah baru, tapi kita nggak punya dana. Mau nggak mau kita jual pemain. Miretti lah korban pertama karena tawaran udah ada di depan mata. Ini yang harusnya dipikirin lagi. Bagaimana Komoli akan berpikir bahwa apakah gua ambil eh, duit itu dan Merti pindah ke Naples atau gue tahan untuk bisa menjual pemain lain yang lebih mahal harganya dan mungkin lebih fleksibel buat kita dapat duit yang lebih gede gitu Sekar. Oke. Nah, seperti Mas Adi bilang ya tadi, sayangnya cuman pilihannya nih Miretti nih. Kita, let's say kayak kalau memang transfer ini terjadi, gimana nih dengan harganya? Angka 15 sampai 20 juta euro itu rasanya wajar nggak sih untuk pemain sekelas Miretti yang mungkin cukup kaya akan pengalaman, bahkan di Liga Champion kan dia juga cukup oke ya. Nah, sementara kita lihat klub lain kan bisa menjual pemain muda potensialnya dengan harga gila-gilaan biasanya. Mas Michael gimana nih pandangannya? Dari awal jujur memang nggak pernah kebayang ya Miretti dijual, apalagi ke Napoli kayak gitu kan. Hmm. Kalau ditanya sih nggak bakal mau lah sebenarnya Miretti dijual, tapi ya itu kan balik lagi ke Komoli. Namun kalau benar-benar ditanya seharusnya jangan dijual karena mengingat kita memang butuh dana untuk membeli pemain baru, tapi balik lagi besok ini kan kita menghadapi tiga kompetisi yang kompetitif ya. Champions League, Serie A sama Coppa Italia. Jadi tetap butuh kedalaman skuad yang mendalam karena kayak tahu musim lalu Miretti keburu dijual padahal Douglas Luiz-nya cedera hampir satu musim. Di mana memang Miretti sama Douglas Luiz mungkin tipe permainan beda tapi posisi sama. Dan untuk Miretti itu ya kalau gue lihat sih bisa bisa jadi opsi lain lah dalam penyerang gitu karena kemarin tuh kita kan udah monoton dan satu sih memang ya spirit Juve-nya itu pasti ada di Miretti, bukan pemain baru. Hmm. Kita udah keburu waktu itu buang Fagioli, jadi gua harap sih nggak kebuang lagi nih Miretti karena udah lama kita nggak lihat pemain asli binaan Juventus ya terakhir kan Marchisio ya. Di mana memang juga umurnya Miretti masih muda sebenarnya masih bisa bisa dikasih kesempatan lah karena memang masih jarang kemarin dikasih kesempatan. Jadi bukan dia nggak bagus di Genoa kemarin lumayan bagus. Jadi gua harap sih dikasih kesempatan lagi lah di tim kita ini seperti itu. Walaupun harga 15-20 juta euro itu ya eh, mungkin cocok untuk Miretti tapi semoga nggak kejual lah kayak gitu. Sekar. Oke. Nah, ini mungkin nyambung ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Jadi, Juventus kan disebut ingin dana dari penjualan Miretti ini untuk mendatangkan Morten Hjulmand ya. Apakah langkah menukar Miretti dengan Hjulmand ini sebenarnya bisa dibilang cukup bijak? Apakah Hjulmand ini memang layak jadi prioritas sampai harus mengorbankan Miretti? Menurut Mas Hadi gimana, Mas? Morten Hulman ya. Eh, Harganya kan infonya 60 juta euro dipatok sama Sporting Club de Portugal. Menurut Hmm. gua emang ini emang kebetulan ya karena Sporting Club de Portugal ini kan klub yang sangat jago dalam menjual pemain karena semua pemainnya tuh nggak ada masuk daftar jual tapi kalau lo mau beli ya gua patok harga segitu gitu. Jadi emang ini tim yang jago banget, tahu banget kalau pemainnya bagus dan ada tim besar yang mau beli ya lu mau beli ya gua harganya segini gua getok lo nih harga 80 juta kalau lu nggak mau ya at least 60 lah gitu dan Juve nggak punya cukup dana kalau emang langsung mau beli 60 juta ya solusinya emang dapat dari duit Miretti plus mungkin penjualan Douglas Luiz artinya walaupun Miretti dijual pun dananya juga masih kurang gitu jadi tetap masih ada menjual pemain lain jadi ini akan jadi dua pemain yang dijual akan mendapatkan Morten Hillman satu jadi yang hal yang sangat sulit juga bahwa Douglas Luiz sampai saat ini negosiasinya juga masih belum ada perkembangan baru sampai ya antara opsi beli atau apa namanya opsi harus harus beli dengan wajib beli jadi emang sesuatu hal yang menurut gua emang agak sangat sulit kalau kita menjual Miretti tapi langsung beli Morten Hulman kita tetap harus menjual pemain lain. Komune juga di Tuttosport bilang bahwa kita akan butuh dana sekitar 100 juta euro artinya 100 Hmm. juta euro tuh
ya itu bisa menjual 4 sampai 5 pemain. Sedangkan Miretti mungkin cuma seperlimanya aja gitu. Jadi masih kurang lah untuk dana untuk membeli Morten Hulman. Tapi apapun kalau mau beli Morten Hulman harus dicoba lagi, dicek, di scouting lagi apakah Hulman ini cocok dengan sistemnya Tudor nanti. Jangan kayak musim lalu kita beli Cop Miners, beli Nico Gonzalez, kita beli semua pemain-pemain itu ternyata nggak cocok sama Mota. Jadi musim depan menciptakan Deadwood baru gitu. Jadi ini hal-hal yang akan agak agak dipikirin lagi sama Komoli bahwa membeli pemain itu emang gampang gitu kalau punya duitnya, tapi menjual pemain itu lebih sulit. Kenapa? Karena nggak semua tim mau pemain Juventus ini yang akan jadi PR maha berat. Karena seperti gue bilang dari 13 nama yang udah diberitakan saat itu, yang baru kejual cuman Weah sama Bangula. 11-nya masih di Juventus. Jadi suatu hal yang sangat sulit di saat waktu mereka tuh tinggal at least 3 minggu lagi. Ditambah Juve masih butuh pemain baru. Ini yang seperti gua bilang bahwa menjual pemain itu adalah PR besar buat siapapun orang yang ngurusin mereka tuh di Juventus. Ya ini akan jadi kejadian karena siapapun yang mau beli pemain Juventus pasti harganya murah. Kita nggak bisa jual pemain itu mahal. Mau 30 juta euro pun kita nggak dapat. Bangun aja nggak dapat 10 juta euro. At least nggak 15-nya nggak dapat. Jadi benar-benar tim itu ngetok palu. Lu pengen pemain lu laku kan, nah gue beli segini harganya. Take it or leave it. Ini yang jadi bargaining powernya buat tim lain tapi bukan buat Juventus. Begitu juga kan kasus Morten Juluman ini gitu. 60 juta euro dengan harga semahal itu, gua rasa dengan skill oke, mungkin level di sana bagus. Tapi untuk di Serie A dia main di Lecce juga biasa aja. Tapi harga 60 juta gitu. Ini kan bisa jadi Cop Miners 2.0 nanti ke depannya gitu sekarang. Oke, berarti ada keraguan nih di sisi Mas Ya. Adi dari biaya yang juga besar dan juga kecocokan dengan tim. Nah, kalau dari Mas Michael mungkin sependapat atau mungkin ada perbedaan? Sependapat sejauh ini ya memang kayak kata Mas Hadi tadi Deadwood ya, ke Hmm, perkara kita kan masih banyak Deadwood kayak Douglas Lewis, kayak si terutama Arthur. ya. Jadi kalau ditanya Miretti, Douglas Lewis, Arthur itu mau dijual ya kalau bisa jangan Miretti gitu, karena kita juga di balik gambling dengan Hulman ini, gue lihat statsnya sih sebenarnya dia juga di Liga Portugal juga nggak gimana-gimana banget seperti itu kan. Mungkin dipakai oleh Sporting tapi dengan harga 50 juta dengan gambling seperti itu gue rasa kurang sih. Jadi tujuannya memang harusnya jual aja dulu si eh, Douglas Lewis sama Arthur terutama. Malah kalau misalnya bisa dibilang kalau emang mau Hyulman ya jual McKennie itu lebih 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 gue lebih berharap seperti itu karena Miretti ini potensinya masih belum keluar gitu. Dan yang gue harap dengan mental Tudor yang dari zaman Tudor kan di Juventus zaman-zaman Juventus kuat-kuatnya ya. Jadi semoga aja dia bisa meningkatkan lo spiritonya Juve lagi kayak dulu di Miretti, karena masih banyak kesempatan yang akan didapat Miretti kalau di sini. Tapi kalau Hyulman kayaknya nggak udah capek lah kita menunggu kayak dia bisa nih tapi harganya 50 juta itu udah bukan waktunya Juve kayak gitu. Walaupun kita memang nggak bilang mau Scudetto tapi seenggaknya berikanlah squad yang kompetitif kayak gitu dan mengurangi Deadwood yang memang sudah harusnya dibuang dari dulu kayak gitu. Jadi mungkin kalau ditanya langkah bijak sih enggak sih. Tapi kalau misalnya Douglas Luiz atau ini Dan ya bukan atau Douglas Luiz dan Arthur yang kejual itu langkah bijak. Miretti enggak kayak gitu sekarang. Oke, memang kita setuju ya. Jadi berarti ini emang anak emas kesayangan Juventini ya, karena Mas Adi dan Mas Michael juga seperti tidak rela melepasnya nih. Nah, terakhir nih soal opini fans yang menyebut Miretti sebagai Cole Palmer atau De Bruyne versi Juventus. Jangan-jangan Mas Adi dan Mas Michael juga setuju nih ya dengan perbandingan ini, atau ini hanya bentuk euforia semusim dari fans yang mungkin terlalu cinta dengan produk akademinya? Mas Adi gimana, Mas? Wah, ini kalau gua sih ini mungkin terlalu ketinggian ya, karena kita harus lihat dulu. Cole Palmer itu produk akademi Manchester City gitu ya. Terus juga udah bermain di tim-tim yang punya filosofi top of the bottom sampai sama dengan sistem Pep Guardiola. Jadi semuanya itu udah sepak bola modern gitu ya. Terus pindah ke Chelsea yang dimana dia ketemu pelatih yang dulu pelatih dia ngelatih dia di akademi gitu. Jadi Hmm. semacam bintang lah di Chelsea, harapan baru gitu. Terus kalau kita Kevin De Bruyne ini kan pemain yang udah batu loncatan pindah dari Liga Belgia terus gagal di Premier League, pindah ke Liga Jerman, berkembang balik ke City ketemu Pep Guardiola jadi kayak kayak sekarang gitu ya. Kayak masuk zaman prime masa-masa prime-nya. Ya, emang wajar ada di bintang di Man City. Miretti dia lahir dari akademi di Juventus yang tidak punya sistem ajak dalam
untuk apa namanya sistem sepak bola yang ajak gitu. Jadi di Juve itu nggak ada yang sistem kita harus main tiki taka, itu semua nggak ada. Jadi siapapun pelatihnya ya sesuai sama pelatihnya. Ketika dia di senior ketemu Allegri, terus ketemu yang Hmm. nggak sempat ketemu Mota. Jadi emang bener-bener Messi tumbuh di sepak bola yang nano-nano kalau tanda kutip. Tergantung siapa pelatihnya. Ini yang enggak yang ngebikin ya ini belum untuk level di level kayak Cole Palmer, Kevin De Bruyne ya, ya mohon maaf gitu ya. Mungkin ada Juventus yang nggak setuju, boleh di komen bahwa Miretti belum di level yang itu gitu. Untuk mendekati seorang Marquisio aja ya belum, apalagi untuk disamain dengan bintang-bintang di klub-klub top Eropa yang lain. Jadi ya terlalu tinggi lah kalau kita berharap. Ya gua sih mikirnya Miretti jadi the next Marquisio dulu aja, baru baru mikirin KDB lah, mau mikir jadi kayak Cole Palmer lah, terus siapa lah gitu. Jadi ya untuk saat ini ya mungkin terlalu tinggi, mungkin opini-opini Juventus di luar sana bahwa Miretti udah selevel itu. Ya kalau gue sih belum gitu aja sih Sekar. Oke, Mas Adi ini kayak udah siap gitu ya menghadapi komentar-komentar tidak setuju dari Juventini. Kalau Mas Michael, setuju nggak Mas? Ya, ada setujunya dan ada enggaknya tadi. Tapi Gimana? setujunya terkait Miretti ya memang itu sangat jauh lah dari Cole Palmer sama De Bruyne. Jangankan De Bruyne apalagi Cole Palmer itu kayak level apa tingkat gedung 10, Miretti ya masih tingkat 1, Cole Palmer 7, De Bruyne bahkan rooftop kali kan gitu kan. Jadi itu kayaknya terlalu lebay lah. Itu jujur terlalu lebay. Setuju sama Mas Adi juga tadi kan, ya kita udah lihat Cole Palmer diajarin lah oleh tim pemain-pemain yang memang lagi kelas dunia saat itu. City masih 5 kali beruntun juara Liga Inggris dan UCL, apalagi buktinya kan diajak istilahnya kan kebuang dia itu ke Chelsea. Chelsea aja yang masih mau beli 60 juta kan waktu itu. Beruntung bagus dan memang waktu itu di Chelsea juga tidak ada pemain yang sekaliber Cole Palmer. Gua rasa juga kalau Cole Palmer masih masuk misalnya di angkatan 2000, bener-bener 2021 itu mungkin juga belum belum dapat Cole Palmer di situ. Jadi gua rasa juga Cole Palmer itu naik karena ya ternyata dia bisa one man show dan dia bisa menarik itu. Tapi kalau dia disuruh kompetitif dengan pemain-pemain City, dia aja kan kebuang kayak gitu. Dan apalagi Miretti datang saat Juventus lagi uh, naik ke tim utama itu lagi busuk-busuknya. Kayak tadi kata Mas Adi juga, di youth kita ya, kita youthnya cuma ya udah gitu, yang penting ada youth aja, bukan yang mau juara UCL dan tidak ada filosofi yang uh, terjalin lah. Kalau kayak Pep itu kan City itu semua dari youth tuh harus dibikin, Ya. semua permainan tuh sampai atas tuh sama nih sama dia. Tapi kalau kita kan enggak. Dia youth begini, senior begini, jadi Miretti sih dibilang kayak gitu enggak sih. Gue setuju sama Mas Hadi itu enggak banget sih. Gue udah Hmm. nonton nonton Juve dari lama. Miretti sama Marquisio ya memang jauh. Dan yang nggak setuju tadi sama Mas siapa Mas Adi, kalau dibilang kan tadi event Miretti aja nggak sama Marquisio nggak, berarti kan kayaknya si Marquisio di bawah Cole Palmer. Nggak, kalau kalau itu Marquisio di atas Cole Palmer, mungkin di bawahnya De Bruyne. Intermezzonya kayak gitu. Thank you Oke. Sekar. Oke, kita tunggu komentar Juventini ya pasti ya di video ini. Apakah sama pendapatnya dengan Mas Adi dan Michael? Oke, kita dari Miretti geser sedikit tapi masih di lini tengah nih. Ada nama yang sebenarnya bukan orang baru dalam rumor transfer Juventus yaitu Matt O'Reilly nih. Kita mungkin ingat namanya udah pernah nyangkut saat dia masih bermain di Celtic kemarin. Celtic ya. Sekarang setelah dia pindah ke Brighton dan kemudian tampil apik di Premier League, ternyata minat Juventus nih belum benar-benar padam. Nah, menurut laporan dari Gazzetta dan Di Marzio, O'Reilly ini saat ini diproyeksikan sebagai rencana cadangan atau plan B ya jika Juventus gagal mendapatkan target utama di lini tengah. Nah, alasannya cukup logis karena harganya itu masih relatif masuk akal di kisaran 30 hingga 35 juta euro ya kalau nggak salah. Dan lebih menarik, Brighton ini kabarnya terbuka pada skema peminjaman dengan opsi pembelian. Nah, pertanyaannya nih, apakah sekarang adalah momen yang tepat bagi Juventus untuk menghidupkan kembali ketertarikan yang dulu sempat tertunda itu? Kita langsung ke Mas Adi. Menurut Mas, apakah Matt O'Reilly ini layak jadi plan B untuk Juventus, terutama dengan skema pinjaman plus opsi beli yang relatif ringan untuk keuangan klub? Silakan, Mas.
Kalau skemanya loan option to buy sih worth it ya. Maksudnya gini, kita Hmm. hanya pakai jasa 1 tahun. Kalau emang dia tidak perform di Juventus nantinya, ya musim depan kita balikin lagi gitu. Jadi sebenarnya skema yang bagus di mana Juve terbatas dengan finansial, terus juga banyak pemain yang belum dijual, tapi butuh pembaru apa upgrade squad ya. Dengan ketambahan Matt O'Reilly ini emang cocok sih sebenarnya. Cuman baik lagi itu kan, dia kan di Brighton ini kan dari Celtic itu udah sedikit penurunan ya, maksudnya karena persaingannya liga lebih ketat, apalagi di Brighton banyak pemain yang mungkin satu level sama dia, sehingga dia tidak bisa seperti di Celtic dulu yang benar-benar jadi key player ya. Dengan 21 game di musim lalu, menurut gue sangat jauh dari apa yang dia dapat 38 game di Liga Skotlandia. Jadi emang benar-benar ini pemain yang emang udah jatuhnya di Brighton tuh sebagai rotation player, di mana lo kalau nggak perform ya lo gue cadangin, tapi kalau di Celtic benar-benar lo key player, lo jelek pun lo mesti match kedepannya tetap main. Jadi ini yang sebenarnya Juve butuhin sebagai untuk pemain yang rotation player, karena kita juga butuh pemain itu kan bukan untuk lini tengah ini kan bukan sebagai pemain utama ya, sebagai pemain yang rotation lah, untuk rotasi sama Locatelli sama Thuram, sehingga mereka dua pemain tengah ini bisa istirahat di game-game tertentu gitu. Dimana musim lalu Juve nggak bisa ngistirahatin Loka dan Thuram gitu, karena emang nggak punya cadangan lagi saat itu gitu kan. Jadi emang ya kita butuh untuk pemain yang bisa berotasi untuk di 3 kompetisi tadi, karena dengan harga yang lebih murah, artinya loan plus option to buy loan option to buy 30 sampai 35, menurut gua emang eh, yang bagus sih, bagus buat Juventus. Karena kalau gua sih lebih milih milih ini, kalau emang kita nggak bisa dapat Hilman 60 juta yang harganya sudah digetok sama klub Portugal itu, ya lebih baik kita punya option B yang dimana kita dapatkan uang dari penjualan pemain tengah, tapi kita bisa meminjam pemain tengah lain gitu tanpa kita ngeluarin duit. Ini yang sebenarnya yang bisa dilakukan Komoli dengan kondisi terlalu banyak di duit yang belum terjual gini sekarang. Ini yang sebenarnya ya opsi-opsi transfer seperti ini yang Juve butuhin gitu. Kayak musim lalu kita Chico dengan loan obligation to buy, terus Randal Kolo Muani, kan yang kayak gitu kan kita minjem semua, kecuali kita negatifnya beli Kelly doang gitu, loan obligation to buy tapi Kelly yang dibeli itu kan, ya itulah yang paling aneh dari musim lalu. Tapi selebihnya kan bagus semua ya, kenapa nggak dicoba lagi seperti ini, kenapa harus gambling beli 60 juta langsung cash ke pemain yang levelnya Leke musim lalu gitu. Maksudnya dia kan pernah main di Leke ya, Huluman ini pernah main di Leke yang Betul. itu biasa aja gitu. Sedangkan ini udah main di Premier League, walaupun Premier League tim mid table. Ya Hmm. secara finansial sih masuk sih O'Reilly gitu dibandingkan Huluman ya. Mungkin Juventus yang lain berharapnya Huluman karena oh pengalaman Eropa, main di Sporting Lisbon, terus harganya mahal. Wah, ini harganya mahal, kok minus tuh 60 juta gitu loh. Sama kayak harga kayak Douglas itu 50 juta, mahal juga gitu. Tapi worth it ya enggak gitu. Jadi mumpung bisa beli pemain dengan upgrade, mungkin upgrade Miretti karena lebih pengalaman main di kompetisi yang kompetitif. Cuman secara harga ya mungkin di bawah sama Hilman gitu. Itu aja Hmm. sih sekarang. Oke, kalau kita bahas performanya nih di Brighton, apakah dia udah cukup berkembang dan matang dibandingkan saat masih di Chelsea kemarin, sehingga siap si O'Reilly ini untuk tantangan di Serie A ini gimana? Menurut Mas Michael mungkin, silakan Mas. Oke, kalau kalau ngelihat statistik sih eh, itu memang penurunan ya dari Brighton, tapi ya wajar kita bisa lihat dari eh, tingkat kompetitifnya liga dari liga Scotland ke Liga Inggris, di mana memang Brighton juga tim tengah, dan waktu di Scotland kan pasti ya Scotland 1-2 lah dengan Rangers kayak gitu. Kalau ngelihat statistik sih memang sangat-sangat menurun, karena rata-rata permainan Matt O'Reilly ini cuma 21 menit di Brighton, sedangkan di Celtic ini di atas 30 menit lah, tapi tetap aja dua-duanya dia juga berarti nggak, bukan pemain inti kayak gitu, pemain cadangan. Walaupun di Celtic dari 80 pertandingan seenggaknya dia 19 gol dan 25 assist. Jadi sangat berbanding terbalik dengan di Brighton, yaitu cuma 21 game, 2 gol dan 3 assist. Jadi memang sangat-sangat menurun kayak gitu. Walaupun kita bisa lihat juga pasti untuk skala tingkat permainan dia pasti meningkat, karena ya tadi kompetitif liga tersebut. Mungkin itu Sekar. Oke, kita bergeser dari lini tengah ke tembok pertahanan nih. Juventus, menurut laporan Gazzetta dello Sport, akan mempertimbangkan opsi meminjam Beraldo di akhir Agustus. Mungkin ini bisa jadi solusi jangka menengah untuk sektor back tengah kiri atau dalam formasi 3-4-2-1 versi Tudor ya. Dan saat ini ditempati oleh
Kelly yang sejauh ini performanya mungkin masih dianggap inkonsisten dan sering jadi cibiran tifosi. Nah, Beraldo sendiri datang dari klub juara Liga 1 dan jelas punya pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Pertanyaannya nih, kita ke Mas Adi, apakah langkah Juventus meminjam Lucas Beraldo dari PSG ini benar-benar solusi ideal untuk posisi LCB yang masih terlihat rapuh mungkin? Silakan, Mas. Kalau bicara ideal pasti ideal gitu. Di mana-mana ya Juventus ini berharapnya Kelly out gitu ya. Karena kan setiap Kelly main itu selalu kita nontonin pelawakan lawak-lawak di lapangan gitu ya. Gitu. Bahkan digocek pemain Reggiana itu aja udah aneh tuh. Seluruh kelas tim kelas Juventus punya back yang digocek sama pemain Reggiana tim Serie B gitu ya. Itu disclaimernya. Kalau gua Beraldo oke untuk di opsi loan, tapi kita lihat juga CB ini Juve ini surplus banyak gitu. Jadi banyak banget masih pemain di posisi CB kita masih ada. Kita lihat starting eleven aja. Kalulu, Gatti, Bremer 3. Cadangannya ada Rugani, masih ada eh, Kabal, masih ada masih Hmm. ada Rugani juga, Rugani masih masih ada at least Facundo, Jalo itu masih ada di situ gitu. Jadi at least kita punya 7. Even Savona, Safona pun bisa Savona. main. Jadi emang surplus gitu. Tiba-tiba kita ingin meminjam aja kan akan menambah beban gaji dan juga eh, eh, apa jumlah pemain di lini belakang gitu. Ada baiknya kita emang offload juga Jalo dibuang kemana gitu atau Facundo di loan atau mungkin Kelly harus dijual gimana caranya gitu. Jadi emang beberapa hal yang harus di offload dulu untuk kita meminjam Beraldo ini. Ya kalau dari segi kebutuhan jelas kita butuh Beraldo. Ballplaying defender kaki kiri emang sangat dibutuhin banget sama Juventus di musim depan gitu. Tapi baik lagi kita surplus pemain belakang nih Sekar. Gimana cara mengoffloadnya gitu. Sedangkan posisi lini belakang ini sangat jarang rumornya di Juventus ya karena kita selalu dengar rumor Sancho pemain sayap lagi-lagi apa rumor Randal Colomwani gitu ya terus juga rumor beli siapa tuh pemain wingback ya hampir semuanya kita rumornya pemain kayak gitu jarang banget pemain dari posisi CB kenapa karena posisinya emang lagi gemuk banget dibaratkan kalau sapi ini udah siap kurban ini karena udah banyak banget pemainnya gitu loh tinggal siapa yang mau di sortir satu-satu siapa yang mau dijual ini kan jadi persoalan juga Kelly dia ada menegaskan bahwa gua akan bertahan di Juventus. Rugani berharapnya stay. Jadi at least kita udah punya 6 sampai 5 pemain gitu. Terus Jalo belum, Facundo belum ini Kabal juga belum disebutin. Jadi masih banyak banget yang PR yang buat dilakukan Komoli. Apakah akan mengambil Beraldo dengan opsi pinjaman tapi kita tanpa menjual offload pemain CB juga akan menjadi gemuk. Ini akan jadi satu hal yang sangat tidak ideal buat tim sekelas Juventus. CB-nya banyak tapi posisi lain kita masih banyak kekurangan. Ini yang menurut gua bahwa boleh opsi itu dipakai kalau emang pemain kita udah mau offload at least 3 pemain center back untuk musim depan gitu. Sekarang. Oke, tapi kalau kita bandingkan langsung sama Kelly nih Mas, apakah Beraldo mungkin memiliki profil yang lebih sesuai dengan skema 3 back to door, terutama terutama tuh dalam hal mungkin build up play dari kaki kiri dan juga agresivitas dalam bertahan. Mungkin Mas Michael boleh kasih pendapat ya Mas? Kalau ditanya dari build up dan formasi Tudor itu gue juga setujunya lebih ke Lucas Beraldo ya. Hmm. Karena kan dia pure kaki kiri dan kalau ditanya itu mungkin kita formasinya 3-4-3, 3-5-2 kayak gitu. Tapi dibalik itu kalau transisi kan kita bisa nanti jadi 4-4-3-3, 4-4-2 itu di mana nanti Cambiaso yang sayap kiri jadi ke depan gitu. Jadi tetap kita butuh back kiri yang untuk menutupinya kayak gitu. Karena tahun lalu itu bener-bener kita tuh banyak banget diserang dari sisi kiri karena kelemahan kita Kelly gitu. Dia sering banget off position dan kedua ya nggak tahu dia diajarin gimana, dia sering banget nggak lompat untuk set piece. Jadi kayak giliran harus lompat dia nggak lompat, tapi giliran dia nggak lompat dia malah lompat kayak gitu. Jadi sering banget kita kejebolan dari situ. Jadi kalau gue lihat Lucas Beraldo latar belakangnya Brazil dan terakhir 1,5 tahun terakhir di PSG ya dengan skuad kayak gitu kan dan pelatihnya Luis Enrique mental juaranya udah lebih ada gitu dibanding Luis Kelly dan pasti IQ permainannya lebih bagus lah dari Kelly untuk membantu skema permainan Tudor mau itu 3-4-3 ntar transisi ke 4-4-3-1-2 4-2-3-1 jadi pasti lebih cocok Lucas Beraldo sih menurut gua sekarang. Oke. Oke. Nah, dari jawaban Mas Adi maupun Mas Michael ini mungkin bisa tergambar ya sejauh mana status Beraldo sebagai pemain dari klub juara Liga 1 nih, Ini Liga 1 boleh nambahin Tekar, tadi. bentar. Ya. Boleh nambahin dikit? Oh, oke. Ya, Boleh boleh Mas, ya, silakan. ya
kalau jelas tadi kan tanya upgrade Beraldo atau bukan ya? Pasti upgrade-nya Kelly atau bukan ya? Jelas upgrade, Hmm, upgrade lah Kelly ya, upgrade dari Kelly ya Beraldo ini. Cuman kita harus tahu gitu, PSG ini bermainnya dengan pola 4-3-3 dan ya. Juventus akan bermain dengan 3-4-2-1. Sistem 3 back sama 4 back akan membuat si Berardi ini akan adaptasi kembali sama Juventus lagi, selain dia akan adaptasi liga walaupun dia punya apa titel treble winner gitu ya, tapi itu bukan menjamin bahwa ketika ke Juventus dia bisa menularkan DNA Champions League itu ke atau juara itu ke tim kelas Juventus. Kenapa? Sistemnya berbeda. Ini akan jadi PR lagi nanti, bagaimana mengintegrasikan Beraldo ini ke Bremer dan Gatti sebagai Hmm. trio lini belakang baru. Ini akan menjadi PR juga ke depannya. Jadi yang harus dipahamin juga bahwa memindahkan pemain yang posisi di tim itu main 4 back ke 3 back itu sangat-sangat sulit. Kita bisa lihat nanti di klub-klub lain gitu, ketika dia beli pemain yang biasa main di 4 back, pas pindah main ke 3 back pemainnya kagok karena emang sangat sulit untuk diintegrasikan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi nanti Beraldo ini tidak main di preseasonnya Juventus kalau datang ya. Kalau dia datang nih langsung langsung Selesai. main nih ke liga gitu. Jadi nggak ada waktu adaptasi sama Bremer, even sama Gatti, even sama Kalulu. Ini akan jadi kayak Cop Miners ketika pertama kali datang ke Juventus. Ini akan jadi PR Hmm. ke depannya. Jadi kalau gua membeli pemain oke, tapi dilihat dulu apakah cocok dengan formasi 3 back to door. Ini emang kebutuhan kita, tapi untuk pemain bermain di 3 back mungkin gua rasa agak sedikit kurang cocok ya kalau dalam dalam segi formasi. Tapi kalau tanyain upgrade kali atau enggak, wajah jelas jauh. Geraldo kemana-mana gitu. Sekar. Wah, oke. Dalam sekali nih analisis dari Mas Adi. Thank you Mas Adi atas analisisnya dan juga thank you banget Mas Michael udah bergabung sama kita untuk hari ini. Ini menggambarkan Mercato kali ini di Juventus cukup rumit dan bikin apa ya senam jantung gitu ya. Nah, Juventus ini tentunya kalian bisa bagikan opini kalian di kolom komentar video ini ya. Tentu saja jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka diskusinya, lalu subscribe channel Suara Juventi ini dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Dan satu hal lagi, tentunya kita ingatin lagi untuk join membership Suara Juventi ini untuk bisa berkesempatan diskusi bareng kita, ngobrol-ngobrol di video seperti Mas Michael pada hari ini. Dan tentunya ini dengan join membership ini bukan cuma support member channel ya, tapi juga dapat kesempatan bisa saling bertukar pikiran nih tentang perkembangan Juventus klub tercinta kita. Kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pino, Pine. Forza Juve. Forza Juve, Juve. Oke. mantap.